Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala abdawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Semoga sehat selalu, semoga dilimpahkan rezekinya, dan semoga ada dalam lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel saya, Jinawi Gunung Karang. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan dan sudah saya jasahkan cara untuk mendapatkan karomah atau ijazah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan atau mengijazahkan bagaimana cara mengasah Bismillahirrahmanirrahim. Seumpama kita sudah melaksanakan tirakat, sudah selesai dengan yang saya jelaskan di video sebelumnya, ibarat kita sekarang sudah memiliki pisau atau golok. Silahkan coba hasil kita, silahkan tes kekuatan bismillah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim juga seperti pisau atau golok. Ada masa tajam dan ada masa tumpul, tergantung pemakaian kita. Jika kita gunakan untuk memotong hal-hal yang kecil, yang ringan, maka ketajamannya pun mungkin akan bertahan agak lama. Tapi jika kita gunakan untuk memotong yang lebih keras, yang lebih kuat, maka ketajamannya pun akan cepat hilang dan menjadi tumpul. Bayangkan jika kita punya pisau dan terus digunakan tanpa diasah, akibatnya kuranglah ketajaman pisau tersebut atau tumpul. Nah, bagaimana kita tahu tajam atau tumpulnya bismillah kita? Ini caranya. Sekarang cari benang kira-kira panjangnya 40 cm. Kemudian dipotong rata dibagi dua. Jadi 20-20. Setelah itu cari teman, kita pegang satu, teman kita pegang satu. Lalu kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus benang tersebut kita gesekkan dengan benang teman kita, seperti adu layang-layang. Nah, kita lihat benang siapa yang paling kuat, otomatis bismillahnya lah yang paling tajam. Maka logikanya akan menjawab, logikanya akan melawan. Itu kan hanya kebetulan, itu kan hanya adu tenaga. Salah. Niat itu menggerakkan tenaga dan pikiran kita. Seseorang memulai pekerjaan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang disebut itulah menggerakkan tenaga dan pikirannya. Jadi, kalau niatnya yang disebut itu tajam, maka
ketajamannya akan menurun kepada benda yang dia pegang. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai doa, lalu tidak terjadi doanya, maka Bismillahirrahmanirrahimnya berarti tumpul. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim yang harus diasah? Karena Bismillahirrahmanirrahimlah kunci utama, dan Allah telah memerintahkan kepada semua umat muslim, semua perkara baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutlah Bismillahirrahmanirrahim tersebut doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim juga diibaratkan sebagai pondasi awal atau akar sebuah pohon. Ketika pondasinya kuat, maka gedungnya pun dipastikan kuat. Nah, seperti itu juga ketika Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca tajam, maka doa yang lain pun akan ikut tajam. Diibaratkan Bismillahirrahmanirrahim adalah ujung tombak. Cara mengasahnya pun tidak seperti doa atau ilmu yang lain. Tidak dengan puasa, tidak dengan wirid, amalan, atau doa-doa tertentu. Karena kenapa? Karena kalah tua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus mencari ayat yang lebih tua dari Bismillahirrahmanirrahim, mencari batu asahan yang lebih keras, agar pisau yang kita asah menjadi sangat tajam. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu ayat yang lebih tua dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita kenal mulai dari rahim ibu hingga ke liang kubur. Sebelum kita bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika ruh kita Allah masukkan ke dalam jasad yang berupa janin di dalam rahim ibu, maka Allah meminta keesaan bertuhan kita dengan kalimat Alastu birabbikum. Lalu ruh kita menjawab, qalu bala sahidna la ilaha illa anta. Tapi ini belum sempurna, karena hanya ruh yang baru menjawab. Kesempurnaannya yaitu ketika kita umur 9 bulan di dalam kandungan. Allah meminta lagi kesaksian jasad yang diwakili gerakan mulut.
maka mulut kita pun bergerak-gerak mengucapkan qalu bala sahidna la ilaha illa anta. Maka ayat inilah yang tertua dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah batu asahan yang paling kuat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang batu asahan Bismillahirrahmanirrahim sudah kita ketahui. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Ya seperti mengasah pisau atau golok, kita gosok-gosokkan antara ayat Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati dan qalu bala sahidna la ilaha illa anta kita lafalkan di mulut. Jadi saling bergesekan atau saling bersautan antara hati dan mulut. Sejatinya Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati atau lembut, dan qalu bala sahidna la ilaha illa anta di mulut berarti kasar. Jadi mengasah yang lembut kepada yang kasar, insya Allah akan tajam. Untuk waktu pengamalannya bebas, tidak ada waktu-waktu tertentu, dan ibarat mengasah pun tidak harus setiap hari. Cukup di waktu kita akan menggunakannya. Kalau pribadi saya rutinkan 1 minggu 1 kali. Dengan 40 kali saya baca. Kenapa saya rutinkan? Takutnya sewaktu-waktu digunakan tidak tumpul. Jadi sudah siap tempur, sudah siap digunakan. Nah, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu penjelasannya. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.